Oke, mari kita ketemu lagi ya pada pelajaran berikutnya tentang konstruksi panjang dengan sendi. Kita ulangi lagi dengan contoh yang lain. Nah, marilah kita coba dengan persoalan sebagai berikut ya. Jadi misalnya ada konstruksi panjang yang ukurannya kira-kira seperti ini. Ada ini kira-kira jadi panjang segmen ini dari situ ke tumpuan. Ini ada tumpuan, kemudian kita kasih roll di situ gitu. Nah, ini kemudian mulai dari sebelah sini, mulai dari sini ini sampai di sini, ini rata ini ya. Adalah ada muatan terbagi rata ya. Kemudian ada tumpuan di sini, di sendi langsung. Kemudian di sini ada sendi sambungan. Kemudian di sini ada tumpuan lagi yang kebetulan kita kasih roll ya. Nah, begitu. Kemudian ada muatan terbagi rata lagi dari sini sampai ujung. Nah, Q di sini ini adalah Q1, dan Q di sini adalah Q2. Nah, kemudian ini jaraknya adalah 2 meter, ini 3 meter, ini 5 meter, ini 3 meter lagi, kemudian ini 2 meter, 2 meter, 2 meter, ini satunya meter. Nah, di sini ada beban 50 Newton ya. Kemudian ada beban di sini kebetulan miring, ini miring 100 ya, arahnya ke sana. Nah, ini ada sudut alfa. Kemudian ada beban lagi di sini, itu kan ya, kemudian di ujung ada lagi 40. Nah, ini oke. Jadi kita beri nama, ini adalah tumpuan A, ini adalah B, dan ini adalah C. Nah, selain itu kita punya titik-titik ya, untuk menyebut titik tertentu untuk komunikasi. Ini adalah kita sebut D, kemudian ini adalah titik E ya. Kemudian di sini ada titik F ini, kemudian ini B tadi, kalau ini adalah S ya, ini sendi nama S. Kemudian di sini kita beri nama G, dan ujung di sini adalah A gitu ya. Nah, ini persoalan ini kita selesaikan. Kita akan buat
SFD-nya ya, nanti di sini kira-kira SFD-nya, lalu BMD-nya dan NFD. Nah, kita siapkan tempatnya. Nah, kita menghitungnya hanya di sebelah kanan ini. Nah, ini penting ya. Jadi tiap konstruksi memang kita mau menggambarkan SFD ya. Ini adalah tujuan akhir dan BMD ya. Kemudian ada NFD ya. Ini tujuan akhir. Nah, untuk menggambarkan ini harus dihitung, karena tanpa menghitung tidak mungkin ya, kita mendapatkan gambar yang sesuai. Gambar ini bukan apa-apa, ini adalah mempermudah siapapun yang pengen tahu berapa SFD di suatu titik, berapa momen di suatu titik, itu tinggal lihat gambarnya, gambar SFD, BND dan NFD. Jadi lebih mudah, apalagi di situ sudah ada angka-angkanya. Nah, tapi ini harus dihitung. Tanpa perhitungan nggak mungkin ya, gambar SFD dan BMD itu ada. Ya, pasti ngawur kalau tidak pakai hitungannya. Jadi, nah, apa yang kita, nah ini mungkin ketentuan yang belum tertulis di situ adalah Q. Ya. Q1, nah ini 10 Newton per meter, sedangkan Q2 adalah 8 Newton per meter. Kemudian kosinus alfa, sin alfa adalah 0,8. Nah, kemudian cos alfanya adalah 0,6 ya. Nah, ini ketentuannya. Jadi sudutnya tertentu dengan sudut tertentu, angka tertentu ya. Tapi sinus dan kosinusnya seperti ini ya. Jadi jelasnya bahwa kalau ini ada beban 100, lalu ini ada sudut alfa ya, maka ada proyeksi ya, vertikal ya, dan vertikal ini adalah sama dengan sin ya. Jadi ini adalah 100 sin alfa. Nah, kemudian kita punya juga proyeksi yang di bawah atau horizontal ya. Ini adalah 100 cos oke. Nah, kita bisa ngitung ya, otomatis ya, yang 100 cos alfa ini adalah 60 dan yang 100 sin alfa ini adalah 80. Oke. Nah, marilah kita coba menghitung. Jadi kita itu dengan, nah, ketentuannya adalah apa? Jadi konstruksi D sampai S ya, itu adalah mendapat beban dari konstruksi SH. Jadi konstruksi dari SKH ini membebani konstruksi di sebelah kiri di S. Jadi titik S ini hanya batang SH itu hanya tertumpu di C dan S ya, maka beban itu akan terbagi di S dan C. Nah, kita bisa mencari reaksi di C, bisa mencari reaksi di S ya. Dan kemudian S ini tertumpu pada konstruksi yang di sebelah kiri, yaitu dari D sampai S. Nah, otomatis kita harus menghitung yang menumpu dulu ya, yaitu konstruksi yang sebelah kanan atau SH, karena
kalau kita tidak menghitung dulu di situ, kita nggak punya beban yang ada di S ya. Jadi reaksi di S untuk konstruksi SH, maka itu menjadi beban untuk konstruksi DS. Oke. Nah, maka kita menghitung mulai dari konstruksi SH dulu ya. Jadi kita lihat batang S H. Nah, di situ kita bisa menghitung. Kita mulai dengan sigma momen ds. Sigma dengan ya. Nah, di situ yang kita lihat apa? Ada beban 80 kali berapa jaraknya? 2 ya. Putarnya kemana? Putarnya ke sana. Kemudian ditambah dengan Q ya, Q2. Jadi Q2 itu ya, Q2 kali panjangnya adalah 4 ya. Kemudian dikalikan jaraknya titik berat. Titik beratnya kebetulan jaraknya adalah 4 meter ya, 4 meter. 4 meter dari S ya, dari S ke titik berat. Kebetulan titik beratnya adalah di tumpuan C ya. Sama. Nah, ini putarnya juga ke kanan ya. Nah, itu kemudian ada beban 40. Nah, 40 kali jaraknya dari S adalah 6 ya. Ini putarnya juga ke kanan. Nah, kemudian selain itu ada RC. Ini hanya 4 jaraknya, dan ini kebetulan kita anggap reaksinya ke atas, saya kira gitu. Nah, maka ini putarnya ke kiri sama dengan. Nah, mesinnya kita bisa merubah putaran yang ini biar sesuai semuanya ya. Ini putar kanan, atau searah jarum jam. Ini yang putar kiri atau berlawanan jarum jam. Ini kita searahkan sama-sama menjadi putar kanan atau searah jarum jam, tapi tanda ini kita ganti menjadi negatif. Oke. Nah, dengan demikian secara matematik ini sudah bisa dihitung tanpa melihat arah putaran, dan ini RC adalah negatif, kita pindah sebelah kanan menjadi positif ya. Oke, nah kita teruskan menghitung. Dengan demikian kita bisa menghitung RC ya. RC adalah, nah ini kita hitung 80 kali 2 itu adalah 160 ya. Kemudian ini tadi Q2 adalah 10 kali 4 kali 4 ya. Ini adalah sorry bukan 10 nih, Q2 8 ya, 8 kali 4 kali 4 ya. 8 kali 4 kali 4 4 kali 4 16 kali 8 128 ya. Kemudian ditambah 40 kali 6 240 ya. Nah, ini kita jumlah menjadi, kita bagi 4 nanti ya. Ini total adalah 528 ya. Nah, kita bagi ini jelas 1 2 gitu. Oke. Nah, kemudian kita hitung lagi sigma momen DC sama dengan 0. Nah, di situ ada apa? Ada RS 1 ya, RS 1. Jadi RS1 di sini itu ada RS
dia di atasnya itu ada ini ya, ada konstruksi sampai ya, gitu ya. Nah, tapi untuk konstruksi yang sebelah kiri ya, itu di sini nah, ada RS2 ya. Nah, dimana dua-duanya sama ya, besarnya sama, hanya saja arahnya ke bawah. Oke. Ini nanti membebani konstruksi yang di sebelah kiri sampai ke sana. Jadi konstruksi sebelah kiri ini akan kena beban. Di sini ada tumpuan. Ya, gitu. Kena beban. Nah, bebannya ke bawah. Nah, R1 ini arahnya ke atas, itu dari C jaraknya 4. Nah, ini putahnya ke kanan. Kemudian ada beban 80 kali 2. Nah, ini arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Kemudian ada lagi beban 40 yang paling kanan kali 2 lagi. Ini putarnya ke kanan. Kemudian ada Q ya. Ini kedua, atau kita ganti aja 8 kali 4 ya, karena panjangnya 4. Kemudian jaraknya adalah 0. Nggak ada. Nah, ini udah habis, ini sama dengan 0. Nah, maka seperti biasanya juga ini jadi yang kita ganti ini ya. Ini kita ganti, arahnya kita arahkan semua ke kanan, tapi ini ganti negatif ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung RS1 RS1 sama dengan ya, kita siapkan pembaginya 4. Maka ini adalah oke, jadinya adalah 20 meter. Oke, kita sudah jadi RS2 nanti itu juga sama dengan RS1 ya, sama dengan 20 Newton. Oke, itu. Nah, kita kembali lagi ke ini perhitungan ya. Oke, jadi kita hitung sekarang sigma momen ya. Sigma momen di A sama dengan 0. Kemudian ada apa itu? Beban yang paling kiri adalah 50 ya. 50 kali 2. 50 kali 2 arahnya ke kiri. Ditambah ada beban yang miring ya dia. Jadi ini beban yang vertikal adalah 80 ya. Nah, itu jaraknya dari A adalah 5 ya. Jaraknya dari A 5, putarnya ke sebelah kanan. Nah, kemudian ada muatan terbagi rata yang G nya 1 tadi setumpuk ya.
ini lagi 1 kali panjangnya adalah 11 ya. 11. Nah, titik beratnya ada di tengah-tengah, kira-kira ada di antara F dan B ya. Nah, di situ di tengah-tengah, jadi itu jaraknya adalah 7,5. 7,5 ini putarnya juga ke kanan. Kemudian masih ditambah lagi, ada RB di situ ya. Ada RB, jaraknya 10. Ini putarnya ke sebelah kiri, dan masih ada satu lagi yaitu RS. RS adalah 20, RS2 ya, kali jaraknya adalah 13. Oke. Nah, kemudian ini kita arahkan dulu ini yang tidak sama. Nah, yang tidak sama itu ini kebetulan yang tidak sama ini kita arahkan ke kanan, ini juga ke kanan ya. Maka ini menjadi negatif, ini juga menjadi negatif. Kemudian RS juga kali ini tadi putarnya ke sebelah kanan garisnya. Nah, dengan demikian ini sudah ke kanan semua ya, ke kanan semua, maka kita bisa menghitung RB ya, RB. Ini 10 RB. Nah, kita mulai dengan menghitung yang ini ya. Jadi kalau ini, nah kita urutkan aja. Jadi ini minus 100 ya, 50 kali 2, kemudian positif 400, kemudian ini Q1 10 kali 11, 110 kali 7,5, ini adalah 825. Kemudian lagi 260 adalah 13 kali 20 ya. Oke. Nah, ini sudah selesai, kita jumlah ya. Ini ada 1385 bagi 10 ya, sama dengan 138,5 Newton. Oke ya, ini RB. Nah, kemudian kita menghitung selanjutnya adalah sigma momen di B ya, di B. Nah, di sini ada beban 50 kali 12. Jadi dari B ke ini ada 12, putarnya ke kiri. Lalu ada tambahan lagi RA ya, dan ada RA dikalikan 10, putarnya ke sebelah kanan, kemudian ditambah dengan beban titik yang miring itu, tapi tinggal 80 yang ke bawah, dikalikan itu ada 8, 5 ya, 5 sorry. Ya, tidak di ujung tapi 5. Nah, 5 ini putarnya ke kiri ya. Kemudian ada, nah, beban terbagi rata ya, tadi 10 kali 11 kali, nah ini kebetulan jaraknya dekat ini, tinggal 2,5, putarnya juga ke kiri. Nah, setelah itu ada beban RS ya, RS adalah 20 tadi ya, 20 kali
Nah ini kebetulan juga tidak jauh, bocornya 3 ya. Ini sudah habis. Nah ini arahnya ke kanan. Oke, nah ini kita ganti ya. Nah, yang paling banyak ke kiri, nah ini kita ganti ke sehingga ini jadi negatif ya. Kemudian ini juga kita rubah, ini kita ganti. Oke, sudah. Nah maka sekarang kita bisa menghitung ya. RA sama dengan kita mulai dari ini 50 kali 12 adalah 600, lalu ditambah 80 ini jadi 400, kemudian ditambah lagi 10 kali 11 kali 2,5 yaitu 275, kemudian terakhir 20 kali 3 adalah 60. Nah kali ini kita jumlah adalah 1, 2, 1, 2. Jadinya ini adalah 121,5 meter. Oke, selesai dong. Nah di sini kita perlu ngecek ya. Hitungan kita sudah betul belum? Nah kita coba. Jadi reaksi di A dan B yaitu ya RA dijumlah dengan RB ya, itu arahnya sama dengan beban. Nah bebannya apa saja ini? Jadi RA kita isikan 121,5 ditambah dengan RB adalah 138,5. Kalau ini kita jumlah itu adalah 260 ya, ini 260. Ya, 260. Nah bebannya apa saja? Adalah 50 ditambah 80 ditambah dengan kekuatan terbagi rata ya. Rata itu adalah 110, kemudian ada RS ya, RS 20, total 260. Oke ya. Nah ini udah benar, cara baik perhitungan RA dan RB sudah benar. Nah dari sini kita sudah bisa menggambarkan SFD ya. SFD kita gambar dulu aja ya. Jadi mulai dari sebelah kiri ada beban 50 ya, 50. Kemudian ke kanan konstan sampai di beban di A ya, itu ada reaksinya adalah 121 ya, ini 121 setengah ya. Di bawah ada 50, sisanya adalah 71,5 ya. Nah kok bisa 71,5 ya, ini kok bisa 71,5 adalah karena reaksi di A ya, 1 dikurangi 50
Nah ini ya, gitu. Nah dari sini datar horizontal karena nggak ada beban apa-apa sampai titik F. Nah sampai di titik F itu mulai ada beban terbagi rata, dan kita tahu bahwa makan terbagi rata itu akan miring nantinya ya, namanya itu CSFD nya miring. Nah tiap 1 meter 10, makanya ada 3 meter berarti 30. Jadi mulai dari sini sampai ke F itu turun 30 miring. Nah gitu ya, sampai F. Nah karena miring 70, maka di sini tinggal 41,5. Oke. Lalu di F itu ada bebannya 80. Berarti sampai ujung beban itu ada 38. Dari mana 38,5 ya? Dari 80 dikurangi 43 ya. Jadi ini adalah 80 min 41,5 ya. Nah dari sini miring terus karena ada beban terbagi rata, ada 5 di sini, 5 kali 10 berarti 50. Maka di titik B ya, titik B ini sudah ada kira-kira tambahan lagi ya. Oke, sudah sampai. Nah di sini ini tambahnya adalah 50 Pak. Berarti di sini itu ada 88,5. Di B ada reaksi di B berapa? Reaksi di B ada 138. Nah, 138 setengah. Nah, ada reaksi. Nah gitu. Nah karena di bawah sudah ada 88,5, maka di sini tinggal 50. Ini masih turun terus ya, karena ini mata terbagi rata sampai S. Ini turunnya 30, maka di sini adalah 20. Lalu turun ke bawah ya. Di S. Tapi untuk konstruksi sebelah kanan, S itu ke atas, maka dia kembali lagi ke titik yang di atas ini ya. Kembali lagi di sini ya. Lalu datar sampai di titik G ya. Di titik G ada beban 80 ke bawah. Nah di sini 20, di sini tinggal 60 ya. Lalu ada muatan terbagi rata 8 G-nya ya. G8 itu kalau 2 meter berarti 16 ya. Maka ini turun lagi sampai titik C. Sampai titik C berapa ini turunnya? 16. Jadi ada 76 ya. Kemudian reaksi di C, reaksi di C tadi adalah 132. Nah 132 ke atas itu di sini tinggal 56. Lalu turun 2 meter 2 meter ke kanan, maka di sini turun 16, jadi tinggal 40 ya. Nah oke. Dia sudah kembali ke titik 0, yang atas adalah positif, yang di bawah negatif ya. Nih yang atas positif, yang bawah negatif. Oke. SFD sudah selesai. Nah sebetulnya NFD juga sudah selesai ya. Coba kita lihat, ini bebannya 60 ya. Nah, NFD itu hanya bekerja mulai dari
titik F di mana beban berada, ya, dan berakhir di B. Nah, kenapa berakhir di B? Ya, karena beban itu hanya ditanggung oleh B, ya. Tarikan yang ada di F itu ditanggung oleh B, makanya ada seperti itu. Besarnya adalah 60, ya, 60. Dan ini adalah positif, ya, gitu. Nah, 60 dari mana? 60 dari ini, ya. 60 itu dari ini, ya. Gitu ya. Jadi inilah, jadi NFD itu berasal dari 60-nya. Nah, kita sekarang punya tanggungan untuk hitung momen, ya. Maka momen kita hitung per titik, ya. Titik A misalnya gitu. Jadi momen A berapa sih? Momen di A itu kita lihat kiri ada beban 50 kali 2, jaraknya 2, ya. Jadi ini 100. Nah, ini negatifnya karena kalau kita gambar, ya, kita melihat ke sebelah kiri, ya, topinya ke arah kiri, ya. Ya, maka tangannya itu adalah ke bawah, ya. Jadi ini negatif, ya, masih ingat ya. Nah, itu MA. Kemudian ME, momen di titik E. ME kita tetap lihat kiri, jadi ada 50 kali 4, ya. Dan juga ada RA mulai kelihatan, RA kali 2. Nah, ini 50 kali 4 tadi arahnya adalah arah negatif, jadi di sini adalah min 200 ditambah 121,5 RA kali 2 itu jadi 243. Nah, ini masih sisa positif 43. Nah, sudah ya, jadi MB sudah. Kita lihat MB. MF dulu ya, MF dulu ya, tidak apa-apa, udah jalan-jalan itu MF belakang. MB itu saya kira kita lihat ke kanan saja, tadi berhenti di titik S, ya. Berhenti di titik S. Jadi MB itu kalau kita lihat kanan, ya, itu ada 20 kali 3 ditambah dengan 10 kali 3 kali 1,5. 10 kali 3 kali 1,5. Nah, ini udah 20 kali 3. Ini semuanya negatif kecuali jadi ada min 1 kali 5. Nah, ini aja. Oke, ini dicek lagi ya. Kemudian MF kita lagi kelupaan MF. Nah, ini kita lihat mana MF, kita lihat yang ke kiri aja ya. Jadi kita sudah sama saja ini, ke kiri sama ke kanan sama, karena ada 3, ke kanan juga nanti 3 juga. Nah, sama aja, ke kiri aja. Ini ada 50, ya, 50 kali 7, ya, kali 7. Kemudian ini reaksi DA, ya, 121, ya.
21,5 kali 5 ya. Kemudian masih ditambah lagi beban tebalnya rata, ada 10 kali 3 ya, segmennya 3 kalikan tengah titiknya jadi 1,5 gitu ya. Nah ini kalau kita jumlah ya, maka ini adalah 350, ini kebetulan negatif ya, ini negatif, kemudian ini positif. Nah ini adalah 67,5 positif, ini negatif lagi ya, negatif lagi 10 kali 3 kali 1 45. Ini kalau kita hitung ini adalah positif masih ya, masih positif 212,5. Nah ini kita tinggal berikutnya adalah MG. MG sama dengan ya, kita lihat kiri ya, ada beban 20 kali 2 ya, jadi 40. Ya, positif karena ke atasnya. Kemudian terakhir adalah MC. Nah, MC ini kita lihat kanan, ada 40 kali 2 ya, 40 kali 2 masih ditambah dengan 8 kali 2 ya, ada 2 di situ kali 1 ya. Nah ini berapa itu? Ini adalah minus 91 karena semuanya minus ya ini. Oke, ya kalau sudah selesai semuanya, maka kita mulai bisa menggambarkan di sini. Jadi di sebelah sini ada 100, ini 100 kita kasih sekian saja 100 ya. Ini 100, ini lurus. Nah, ini. Kemudian di sini ada 43, ini lurus juga. Kemudian di F ada 200, ini 200an, jadi kira-kira sekian, ada 212,5. Kemudian di B itu ada momen 105 negatif. Jadi ini di sini 105. Kemudian S pasti 0, nanti di sini 0. Kemudian di sini ada positif 40. Kemudian di sini ada negatif 90 ya. Udah. Nah, yang ini bengkok karena ada muatan terbagi merata. Kemudian di sini juga muatan terbagi merata. Nah, gitu kira-kira ya. Tapi di sini ini masih bengkok,
bengkoknya sedikit aja. Nah, lewat S 0 ini 0 S. Nah, kemudian di sini juga bengkok. Nah, kira-kira gitu. Ini juga tidak lurus banget. Nah, oke, sudah selesai. Ini adalah positif yang di bawah. Ini juga positif. Nah, ini negatif. Ini tadi 91. Ini 40. Oke, saya kira sudah selesai ya. Jadi tinggal ngasih arsirannya. Arsirannya yang negatif itu adalah horizontal ya. Seperti itu juga horizontal. Nah, kemudian yang positif kita arsir vertikal. Oke, saya kira itu kita sudah sampai akhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.